Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam sapaan pagi kita hari ini yang diambil dari Roma 15 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, dalam perjalanan hidup tentu banyak saja hal yang bisa kita lewati bersama. Kadang kita juga memiliki sikap egois dalam hidup kita yang mementingkan diri sendiri, karena memang pada kenyataannya kita semua memiliki kepentingan masing-masing. Tapi apakah kepentingan kita itu membuat kita hanya memikirkan diri sendiri, atau kita sudah menuju tahap dewasa di mana kita juga memberikan hidup kita untuk memikirkan orang lain, untuk membantu sesama kita? Kita semua pasti mengenal kepiting. Kepiting memiliki senjata ampuhnya, yaitu capitnya. Dengan kaki dan tangannya yang mencapit itu, kepiting terlihat kuat dan suka menyerang. Kalau kepiting disatukan dalam sebuah ember yang besar, maka akan terlihat reaksi kepiting yang saling menyerang satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada kepiting yang akan berhasil keluar sampai ke atas ember, karena semuanya berlomba mencapit satu dengan yang lain, berlomba menjatuhkan satu dengan yang lain. Begitulah kalau kita hidup egois dan seringkali memikirkan untuk menjatuhkan orang lain, kita tidak akan sampai ke dalam tujuan yang sama kalau kita tidak saling menopang, saling membantu. Saudaraku, Roma 15 ayat 1-7 mengajarkan kita untuk peduli dan peka terhadap orang lain, mengingat orang lain dan saling menanggung penderitaan orang lain. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang lain. Begitu pula dalam iman dan percaya. Kalau ada orang yang lemah, kita yang lebih kuat boleh saling membantu dan menanggung penderitaannya. Yang tidak kuat dan tidak mencari kesenangan diri sendiri. Saudaraku, jangan hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, tapi juga mau berproses untuk memikirkan kesenangan orang lain. Yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan. Mengapa kita harus peduli dan peka terhadap orang lain? Karena ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kepekaan itu kepada kita. Tuhan telah melakukan banyak hal dalam hidup kita, menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang lebih baik, sehingga kita diajak untuk bisa memberikan diri kita untuk kepentingan orang lain juga. Tuhanlah yang memberikan kemampuan bagi kita karena keselamatan yang diberikan Tuhan, sehingga kita boleh juga menjadi sumber berkat bagi sekitar kita. Yang ketiga, tetaplah berpegang kepada pengharapan
dan ketekunan, serta hidup dalam penghiburan dalam kitab suci. Tentu saja ketika kita memberi, banyak juga tantangan dalam hidup kita yang terjadi. Tapi yakinlah, ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan. Yakinlah, Tuhan adalah sumber pengharapan, Tuhan adalah sumber penghiburan, sumber ketekunan. Itulah yang akan menguatkan kita, menghibur kita, dan terus memotivasi kita untuk memberi yang terbaik bagi orang lain. Saudaraku, yang keempat, hiduplah rukun. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dalam bagian yang terakhir ini, Allah menginginkan kita untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain, menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita dengan berbagai kekurangan kita, dengan berbagai kelemahan kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya, sehingga kita juga diajar dan diajari supaya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Allah yang membuat kita menjadi berguna dan menjadi berarti untuk kehidupan orang lain. Hari ini marilah pikirkan dan lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan orang lain. Tuhanlah yang memampukan kita untuk bertekun dan berguna bagi yang lain, peka dan peduli, saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga nyatalah kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan egois, jangan hanya melihat kepentingan diri sendiri, tapi saling membangun untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk saling menjaga satu dengan yang lain, saling menopang, saling membangun, saling membantu. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kami mau hidup kami berguna dan berarti bagi orang lain. Sama seperti Tuhan telah menyelamatkan kami, kami juga mau menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.